Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa ni'matillah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Saudara-saudaraku seiman di mana saja berada. Alhamdulillah. Saya manusia satu ayat kembali menyampaikan sedikit kebaikan. Karena pesan kiai saya pada kami yang mengaji di pondok untuk mendengarkan dawuh-dawuh kiai itu dipesan agar gemar menyampaikan kebaikan pada siapa saja, kapan saja, kepada orang banyak. Walaupun yang disampaikan sedikit, tapi kebaikan. Itu sesuai dengan pesan baginda Rasulullah Sayyidina Muhammad SAW dalam salah satu hadisnya, yaitu balighu anni walau ayah. Sampaikan dariku walaupun satu ayat. Demikian pesan Rasulullah SAW. Maka saya terdorong untuk ikut-ikutan menyampaikan kebaikan walaupun sedikit. Bukan bermaksud untuk menggurui, keminter, bukan untuk mengajar atau mulang itu ya. Sama sekali bukan. Bandane apa? Guru agama bukan, ustadz bukan, ahli agama bukan, apalagi kiai. Tapi kan boleh menyampaikan kebaikan. Ikut-ikutan menyampaikan kebaikan. Manusia satu ayat ini kemudian saya jadikan sebagai channel YouTube saya, yaitu menyampaikan sedikit kebaikan melalui YouTube ini. Bagi yang berkenan tentu. Kemudian ada satu lagi channel YouTube saya yang sebutannya nama Mahtub Hidayatullah, MACHTUB Hidayatullah. Ini merupakan hiburan, keyboard berupa nada dan pesan. Hanya hiburan saja. Saudara-saudaraku, kali ini saya ingin menyampaikan salah satu dawuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang panjang ini. Dawuh ini panjang, hadisnya panjang. Oleh karena itu akan saya ambil terjemahan bebasnya saja, yang penting bisa dipahami. Rasulullah SAW dawuh begini, wahai Abbas, wahai pamanku. Abbas itu pamannya Rasulullah. Sukakah paman aku beri, aku karuniai, aku beri hadiah yang istimewa, aku ajari kebaikan yang dapat menghapus 10 macam dosa. Menghapus 10 macam dosa. Jika paman mengerjakan hal itu, kebaikan itu, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa paman. Yang pertama, dosa yang awal. Ini artinya begitu akil balik, masih kecil itu berdosa, diampuni. Kemudian yang kedua, dosa akhir, yang barusan dilakukan, yang paling akhir. Kemudian dosa yang lalu, yang sudah dilalui itu diampuni. Kemudian dosa yang akan datang, belum dilalui, itu diampuni. Kemudian dosa-dosa yang sengaja dilakukan, diampuni. Dosa yang tidak sengaja dilakukan, diampuni. Dosa kecil-kecil diampuni. Dosa yang besar-besar juga diampuni. Dosa yang samar, samar itu bisa termasuk batin itu diampuni. Dan dosa yang terang-terangan, yang lahir itu diampuni. Kemudian kebaikan itu apa yang harus dilakukan ialah paman mengerjakan sholat 4 rakaat. 4 rakaat Dan setiap rakaat itu membaca seperti sholat biasa itu, sholat sunat 4 rakaat. Tiap rakaat setelah Fatihah itu membaca surah. Setiap Fatihah baca surah. Surahnya bebas, tapi dalam kitab Irsyadul Ibad disunnahkan apabila memilih suratnya itu adalah yang rakaat pertama Fatihah dan Al-Hakumut, At-Takatsur itu. Setelah selesai baca surah ini, maka membaca tasbih 15 kali. Tasbihnya apa? Ini dicatat Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, itu 15 kali. Tasbihnya tadi itu. Kemudian ruku membaca doa ruku seperti biasa, kemudian tasbih seperti tadi itu 10 kali.
Ya, kalau yang berdiri tadi 15 kali, ini 10 kali. I'tidal, sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu, setelah selesai doa i'tidal, membaca tasbih tadi 10 kali. Ya, dicatat ya. Kemudian sujud. Sujud membaca doa sujud yang seperti biasa itu, kemudian tasbih yang tadi 10 kali. Duduk di antara dua sujud, Robbi firli warhamni wajiburni dan seterusnya. Setelah selesai baca tasbih 10 kali. Tasbih yang tadi itu. Kemudian sujud yang kedua. Setelah membaca doa sujud seperti biasa, baca tasbih yang tadi 10 kali. Kemudian bangkit dari sujud yang kedua. Biasanya kan langsung berdiri, jangan dulu. Duduk sejenak. Yaitu dengan kakinya posisi iftiros, seperti duduk di antara dua sujud tadi itu, membaca tasbih 10 kali. Baru berdiri. Rakaat 1 selesai. Setelah itu persiapan rakaat kedua, bacaannya persis seperti tadi. Hanya surahnya yang beda. Tadi Al-Qumut, yang kedua adalah Fatihah dan Wal Asri. Ini menurut kitab Irsyatul Ibad disunahkan memilih surah itu. Kalau nggak hafal boleh bebas. Setelah Wal Asri baca tasbih 15 kali dan seterusnya sampai berdiri lagi mendapat 2 rakaat. Rakaat ketiga habis Fatihah surah Al-Kafirun ya. Ini kalau hafal, kalau nggak hafal ya surat yang bebas. Setelah Kafirun tasbih 15 kali, kemudian rukuk dan seterusnya seperti tadi. Rakaat ketiga selesai, berdiri untuk rakaat keempat. Rakaat keempat setelah Fatihah surat Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Nah, setelah selesai itu tasbih 15 kali dan seterusnya seperti yang rakaat-rakaat sebelumnya tadi. Nah, pada rakaat keempat ini ketika habis sujud kedua duduk tahiyat ya, tidak berdiri lagi. Tahiyat ini tasbihnya dibaca di mana? Dibaca setelah bacaan tasyahud selesai, tahiyat selesai, yaitu innaka hamidum majid, dibaca tasbih yang tadi 10 kali baru salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai. Sholat itu disebut sholat sunat tasbih. Karena tasbihnya berapa kali? Tiap satu rakaat 75 kali 4 berarti 300 kali tasbih seperti tadi itu. Subhanallah, luar biasa. Itu sholat tasbih itu kalau dilakukan siang hari maka 4 rakaat itu langsung salam. Kalau dilakukan malam hari, ini dawuh kiai, maka 2 rakaat salam, 2 rakaat salam kalau malam hari. Kemudian jika paman dawuh Kanjeng Nabi pada paman, jika paman sanggup mengerjakan setiap hari, wah hebat. Tapi kalau tidak sanggup setiap hari, maka 1 minggu sekali setiap hari Jumat. Kalau itu tidak sanggup, maka 1 bulan sekali. Kalau 1 bulan sekali masih belum sanggup, 1 tahun sekali sholat tasbih itu tadi 4 rakaat. Kalau 1 tahun tetap tidak sanggup, maka seumur hidup 1 kali. Nah, iso aja nganti gak. Seperti itu. Ini luar biasa. Karena saya ulangi, iming-imingnya diampuni 10 dosa tadi. Yang pertama garis bawahi supaya jelas, dosa awal yang dilakukan pada saat pertama kali akil balik. Begitu akil balik kan sudah mulai menanggung dosa, diampuni. Yang kedua, dosa akhir, ini dosa awal, dosa akhir, dosa yang terakhir dilakukan, diampuni. Ya. Kemudian dosa yang lalu, yang sudah dikerjakan itu diampuni. Dosa yang akan datang, diampuni. Luar biasa ini. Kemudian dosa yang disengaja, diampuni. Dosa tidak sengaja, diampuni. Dosa kecil diampuni, dosa besar diampuni. Dosa yang samar-samar, termasuk batin diampuni. Dosa yang dohir, yang terang-terangan diampuni. Luar biasa. Akan tetapi hadis ini ada ulama yang menganggap doif, lemah biasa. Ulama Ahlussunnah wal Jamaah Nahdiyah itu kalau melakukan amal apa-apa kan sering disoroti. Doif itu doif sudah lakukan. Ini ada ulama yang menganggap doif, tapi juga memiliki banyak jalan yang menguatkan. Sehingga sangat banyak sekali ulama ahli hadis yang menguatkannya dan mengamalkan sholat sunat tasbih ini tadi. Termasuk kiai yang kami ikuti itu menerima hadis ini. Hadis doif, saya sedikit akan saya tambahkan. Hadis doif ini apabila salah satu hadis periwayatnya, rawinya, orang yang meriwayatkan itu ada yang salah satu misalnya pembohong, pendusta gitu ya.
maka dianggap hadis ini dhaif karena dari 5 orang atau 7 orang misalnya ada satu yang pembohong. Tapi ternyata ada hadis dhaif yang didukung oleh hadis sahih. Didukung senada sama ya. Hadis dhaif tapi ada hadis sahih yang senada. Ini berarti kok iso gitu gimana ini? Kita menggunakan dalil akal lah ya. Bahwa manusia baik itu pasti ada buruknya walaupun sedikit. Sebaliknya, bahwa manusia buruk itu pasti ada baiknya walaupun sedikit. Contoh begini, dalam fenomena yang terjadi di masyarakat. Si pendusta pembohong ini, si A misalnya, suatu saat dia teriak-teriak, ular, 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 masuk rumah, ular. Tetangga datang semua mau menolong, ternyata bohong. Memang pembohong dia, ya bohong. Ya. Kemudian, lain hari, ya kira-kira 10 hari kemudian, dia teriak-teriak lagi katanya ada buaya masuk rumah karena rumahnya dekat sungai. Buaya, tetangga nggak tega datang dulu ternyata bohong. gitu. Kemudian bulan berikutnya dia teriak-teriak karena banjir karena rumahnya memang dekat sungai. Banjir, tolong banjir. Orang datang ternyata enggak. Bohong lagi. Kemudian 1 bulan kemudian dia teriak-teriak lagi karena ada rampok. Orang nggak ada yang datang. Setelah berkali-kali bohong itu dicap membohong, nggak ada yang datang. Padahal rampok datang betulan. Nah ini ya. Bisa jadi hadis yang ini tadi yang dianggap dhaif itu pada saat meriwayatkan hadis itu si pembohong tadi pasti tidak bohong. Buktinya apa? Buktinya ada hadis yang mendukung, hadis hasan, hadis sahih yang mendukung, sehingga ulama kami itu menerima hadis bab sholat tasbih ini tadi. Seperti itu. Jadi hadis dhaif itu seperti itu. Namun hadis dhaif itu kalau betul-betul dhaif ya tidak dipakai, ditolak oleh kiai kami, ulama kami, ditolak. Hanya khusus hadis dhaif yang ada dukungannya dari hadis hasan dan sahih. Atau pertimbangan lain. Seperti itu. Kemudian ya kecuali hadis dhaif itu tidak boleh untuk hujah tentang hukum, tidak boleh, hanya untuk keutamaan amal, fadhil amal saja. Untuk hujah hukum seperti menentukan halal haram tidak boleh hadis dhaif itu. Tasbih yang digunakan dibaca di sholat tasbih tadi itu ternyata zikir yang paling disukai Allah. Iya, maka luar biasa. Nggak kaget kalau memang iming-imingnya 10 diampuni dosa tadi itu memang terjadi, nggak aneh. Karena tasbih yang dibaca itu adalah zikir yang paling disukai Allah. Rasulullah SAW dawuh dalam salah satu hadis begini, An Samurata bin Jundabi qala. Qala Rasulullah SAW, ahabbul kalami ilallahi arba'un. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. La yadurruka bi ayyihinna bada'ta. Artinya dari Samurah bin Jundub ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 4 ucapan yang paling disukai oleh Allah, yaitu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Tidak berdosa bagimu dengan mana saja kamu memulai. Membacanya tadi. Luar biasa. Itu tasbih yang luar biasa, yang paling itu kan top. Disukai Allah itu yang dibaca dalam sholat tasbih. 300 kali. Karena tiap rakaat 75 kali 4 berarti 300. Ya tidak aneh. Kalau 10 fadilah iming-imingnya juga luar biasa itu. Saudara-saudaraku, itulah sholat tasbih. Bukan seperti episode yang lalu untuk orang yang pernah melakukan dosa atau orang yang berdosa, tapi untuk orang yang dosanya amburadul tidak karu-karuan pun, kalau bertobat dengan sholat tasbih dengan sungguh-sungguh, dengan satu keyakinan yang betul, kemudian menyesali semua perbuatannya, ya nasuha, tobat, nasuha, maka insya Allah semua dosanya diampuni Allah sesuai dengan yang dijanjikan Rasulullah SAW. Semoga bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.